Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, qawluhu wal bawaqi la budda min mujama'ati kulli illatin minhunna. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan berikutnya yang terkait dengan al-mamnu'u minas sarfi. Beliau kemudian mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wal bawaqi la budda min mujama'ati kulli illatin minhunna lis-sifati awil alamiyati. Dan sisanya, ya sisa dari yang sebelumnya di mana disebutkan bahwa untuk alif ta'nits dan juga sighah muntahal jumu' itu cukup satu illah saja, ya, untuk menjadikannya sebagai mamnu' minas sarf. Karena satu illah tersebut sudah mewakili dua illah. Namun yang selain keduanya, maka dia harus bergabung, ya. Setiap illah tersebut harus bergabung dengan illah sifat atau alamiyah. Ya, harus bergabung dengan illah sifat atau illah alamiyah. Wa tata'ayyanul alamiyatu ma'at tarkibi wat ta'nithi wal ujmati. Dan alamiyah itu menjadi atau ditetapkannya alamiyah menjadi mamnu' minas sarf itu jika bergabung dengan illah tarkib, ya, dan illah ta'nits dan illah ujmah. Ya, tarkib itu susunan, ya, nanti susunan dua kata. Ta'nits itu sesuatu yang menunjukkan ta'nits. Kemudian ujmah, ya, sesuatu yang menunjukkan kata itu adalah kata yang asing dalam bahasa Arab. Wa syartul ujmati alamiyatun fil ajamiyati. Dan syarat dari illah ujmah, yaitu sesuatu yang asing dalam bahasa Arab, bahwa yaitu harus alamiyatun fil ajamiyati. Dalam bahasa asing pun itu harus nama, ya, bukan kata yang lainnya. Ya, contohnya sifat dan lain sebagainya. Ya, jadi di bahasa asing itu pun harus berupa nama. Wa ziyadatun 'ala tsalatsati. Dan hurufnya itu harus lebih dari 3. Was sifati, dan syarat untuk sifat, asalatuha, ya, bahwa sifat itu memang asalnya adalah kata sifat. Ya, bukan misalnya terkadang kata sifat, terkadang bukan. Wa adamu qabuliha at-ta'a. Ya, dan kata sifat tersebut itu tidak boleh menerima ta. Ya, karena terkadang ada kata sifat yang bisa menerima ta. Ya. Jadi kalau kata sifat tersebut dapat menerima ta, maka dia menjadi munsharif, bisa ditanwin. Fa'uryanun wa armalun wa safwanun wa arnabun. Ya, kemudian contohnya di sini yang diberikan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Ya, contohnya adalah uryanun, ya, telanjang. Maka uryanun ini walaupun ya seolah atau memang ada tambahan alif dan nun di situ, namun kata ini itu dapat menerima ta, ya, menjadi uryanatun. Ya, maka karena itu uryanun di sini itu tetap munsharif. Atau armalun, ya, armalun. Ya, nanti akan ada penjelasan artinya fakir. Ya, maka di sini pun dia dapat menerima ta, menjadi armalatun. Ya, armalatun. Maka nantinya ini pun karena dia dapat menerima ta, dia itu adalah isim yang munsharif. Ya. Kemudian arnabun.
Ya, arnabun di sini atau sofwanun dulu, ya. Sofwanun. Sofwanun di sini maknanya qasin. Ya, yaitu keras. Ya, di sini pun dia tetap munsharif. Ya. Dia tetap munsharif. Karena dia sebetulnya dia asalnya bukan sifat. Ya, dia asalnya adalah nama untuk batu. Dan juga arnabun, ya, yang bimakna dzalilin. Ya, maknanya adalah ya hina atau rendah hati atau pengecut. Maka ini pun aslinya bukan sifat. Ya, karena itu aslinya adalah nama hewan. Ya, maka yang seperti ini dia munsarifatun. Dia tetap munsharif. Wa yajuzu fi nahwi hindin wajhani. Ya, adapun untuk contoh nama Hindun itu dapat dibaca dua cara. Ya, bisa menjadi munsharif, bisa menjadi mamnu' minas sarf. Bisa Hindun, bisa Hindu. Bi khilafi Zainaba wa Saqara wa Balkha. Ya. Ya, maka untuk Zainaba, Saqara dan Balkha ini dia mamnu' minas sarf, tidak seperti Hindun. Ya, mengapa? Karena Zainabu di sini itu lebih dari 4 huruf. Lalu Saqara, yaitu huruf tengahnya itu dia muharrik, ya, dia ada harokatnya. Kemudian Balkha, ya, Balkha walaupun tengahnya itu sukun, namun itu a'jamiyah, nama asing. Ya, karena itu tetap mamnu' minas sarf. Wa ka'umara 'inda tamimin babu hadami illam yakhtam bira'in kasafari. Dan Umara, ya, Umara ini berarti nanti bab al-adl, itu menurut Bani Tamim itu bab hadami. Ya, hadami nanti akan ada pembahasannya, yaitu mengikuti wazan fa'ali. Itu menurut Bani Tamim dia masuk seperti al-adl. Ya, jadi mamnu' minas sarfnya karena sebab al-adl. Keluar dari bentuk yang biasanya. Jadi mengikuti wazan fa'ali seperti hadami. Namun jika tidak diakhiri dengan ra, ya, seperti safari. Kalau hadami itu menurut Bani Tamim itu mamnu' minas sarf. Akan tapi kalau akhirnya ra seperti safari, dia nanti menjadi mabniyun 'alal kasri. Dia mabni dengan kasroh seperti amsi wa amsi. Li muayyanin in kana marfu'an. Ya. Untuk, ya, menentukan atau untuk ditetapkan, ya, cara membacanya ketika dia marfu'. Ya, karena kalau dia dianggap mamnu' minas sarf, dia dibaca dhammah. Namun kalau mabni 'alal kasri, mabni dengan kasroh, dibaca kasroh. Wa ba'duhum lam yashtarit fihima. Ya. Adapun sebagian dari Banu Tamim itu tidak, ya, mensyaratkan seperti bab atau tidak mensyaratkannya, ya, dia mengikuti apa yang disyaratkan tadi untuk bab hadami dan bab amsi. Ya, sebagian dari Banu Tamim tidak mensyaratkan untuk wazan hadza atau fa'ali dan juga untuk amsi. Wa sahara indal jami'i, ya, atau tadi sebagian dari Banu Tamim itu menganggapnya semuanya itu mamnu' minas sarf secara mutlak. Wa sahara indal jami'i in kana dzarfan muayyanan. Ya, jika kata sahar itu dijadikan dzaraf zaman untuk waktu yang tertentu, ya, waktu sahur tertentu, maka dia menjadi mamnu' minas sarf. Ya, nanti akan ada penjelasannya, karena kalau itu adalah sesuatu yang tidak tertentu, nakirah, maka dia kembali menjadi munsharif. Kemudian kita lanjutkan penjelasannya. Dzakaron naw'a tsaniya mimma yumna'u minas sarfi.
Maka di sini Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala menyebutkan jenis kedua dari kata yang mamnu' minas sarf, terlarang dari tanwin. Wa huwa alladhi yumna'u sarfuhu liwujudi alamataini ma'an. Yaitu kata yang menjadi mamnu' minas sarf karena terdapatnya dua tanda yang datang bersama-sama. Yang pertama alamatun ma'nawiyatun, yaitu tanda ma'nawiyah. Wal ukhra lafdhiyatun. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda lafdhiyah. Ya, kita lihat catatan kaki. Hadhil alamatu min wad'in nuhati litaqribi masaili hadzal babi. Tanda-tanda ini yang disebutkan oleh para ulama nahwu itu ya mereka letakkan, ya mereka menjadikannya sebagai tanda-tanda itu untuk pendekatan, ya untuk pendekatan saja dalam masalah-masalah yang ada dalam bab ini, yaitu bab al-mamnu' minas sarf. Wal haqqu annal illata hiya as-sama'u 'anil arabi. Namun ya yang benar bahwa illahnya, ya illah yang sesungguhnya adalah apa yang didengar dari orang Arab. Ya, jadi semua tadi yang disebutkan illah-illahnya itu hanya pendekatan saja. Namun yang benar bahwa mengapa suatu kata dianggap sebagai mamnu' minas sarf itu karena orang Arab, ya orang Arab yang fasih itu memang menganggapnya sebagai mamnu' minas sarf. Fal ma'nawiyatu as-sifatu awil alamiyatu. Ya, illah atau tanda ma'nawiyah itu hanya ada dua, yaitu sifat dan alamiyah, nama. Wal lafdhiyatu, adapun tanda yang lafdhiyah, ziyadatul alifi wan nuni, yaitu adanya tambahan alif dan nun. Waznul fi'li, ya mengikuti wazan fi'il. Al-adlu, ya al-adl, yaitu keluarnya suatu kata dari pola, ya pola kata yang biasanya. Kemudian at-tarkibu, yaitu susunan. At-ta'nitsu, ya sesuatu yang ta'nits. Kemudian al-ujmah, ya bahwa kata tersebut asing di bahasa Arab. Wa qad fuhima min kalamihi anna as-sifata wal alamiyata la yajtami'ani. Ya, dan sungguh dapat dipahami dari ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala bahwa sifat dan alamiyah itu tidak mungkin berkumpul pada satu kata. Wa huwa kadzalika, ya dan memang seperti itu. Fayumna'ul alamu minas sarfi fima ya'ti. Ya, dan alam, ya atau nama itu menjadi mamnu' minas sarf, menjadi terlarang dari tanwin untuk yang berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, idza kana murakkaban tarkiban mazjiyan. Ya, jika alam tersebut itu murakkaban, ya tersusun, tarkiban mazjiyan, dengan susunan yang sudah tercampur. Wa huwa kullu kalimataini imtazajata, ya imtazajata, ya ifta'alata. Wa huwa kullu kalimataini imtazajata hatta sarata kal kalimatil wahidati. Yang disebut dengan murakkaban tarkiban mazjiyan itu adalah ya semua dua kata yang dua kata tersebut bercampur, ya bergabung sampai-sampai kedua kata tersebut menjadi satu kata. Kemudian ghairu makhtubin biwaihi, ya asalkan tarkib tersebut tidak diakhiri dengan waihi, ya waihi, ya contohnya si bawaihi, yaitu dia mabni dengan kasroh. Kita lihat catatan kaki.
Li'annal makhtuma biwaihi mabniyun 'alal kasri. Karena kata yang diakhiri dengan waihi itu mabni dengan kasroh. Li'annahu ismu sautin. Karena waihi adalah isim saut. Ya, isim saut itu adalah suatu kata yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk tak berakal atau digunakan untuk menunjukkan suara dari makhluk tak berakal. Wa asma'ul aswati min babi asma'il af'ali. Dan isim-isim saut itu termasuk dalam isim fi'il. Ya, termasuk pembahasan isim fi'il. Wa hiya mabniyatun. Karena itu dia mabni. Wa 'allalu bina'ahu 'alal kasri liltiqa'is sakinaini. Dan para ulama nahwu itu memberikan sebab mengapa dia mabni dengan kasroh, karena adanya pertemuan dua sukun. Kita kembali ke atas. Nahwu hadhihi hadara mautu. Ini adalah hadara maut. Ya, ini gabungan dari dua kata yaitu hadara dan mautu. Namun karena dia bercampur menjadi seolah-olah satu kata. Maka di sini dia mamnu minas sarf. Wa ra'aitu hadara mauta. Dan saya melihat hadara maut. Wa marartu bi hadara mauta. Ya, dan saya melintasi hadara maut. Maka di sini ya hadara mauta di sini dia majrur dengan fathah karena dia mamnu minas sarf. Wal afsahu, dan yang lebih fasih, ya, wal afsahu fihi, yang lebih fasih dalam pembahasan ini, an yu'raba thani juz'aihi i'raba ma la yansarifu. Yaitu bagian kedua dari dua bagian, ya, karena ada dua bagian yaitu hadara dan mautu. Bagian keduanya yaitu bagian akhirnya itu di-i'rab dengan i'rab ghairu munsharif. Ya, i'rab ma la yansharif, yaitu marfu dengan dhammah, kemudian mansub dan majrur dengan fathah. Wa yubnal ula 'alal fathih. Ya, dan bagian pertamanya yaitu hadara itu mabni dengan fathah. Kama muthila, sebagaimana yang dicontohkan dalam hadara mautu. Ma lam yakun akhiruhu ya'an. Ya, asalkan akhir dari bagian pertama tersebut itu bukan ya. Ya. Fa yuskanu. Ya, adapun kalau akhirnya ya itu disukun. Ya. Kita lihat catatan kaki. Muqabilul afsahi bina'ul juz'aini 'alal fathi fi jami'i i'rabihi. Ya, ada pendapat yang berbeda, yang berlawanan dengan pendapat yang fasih, yaitu memabnikan dua bagiannya, ya, baik itu hadara maupun mauta, itu dimabnikan dengan fathah untuk seluruh i'rabnya. Mithlu bina'i khamsata asyara, ya, sebagaimana mabninya khamsata asyara, belasan. Bisyarti an yakuna akhirul juz'il awwali sahihan. Namun dengan syarat bahwa huruf terakhir dari bagian yang pertama itu harus berupa huruf yang sahih, bukan mu'tal. Fa in kana mu'tallan baqiya ala sukunihi. Adapun kalau hurufnya adalah huruf mu'tal, maka tetap dalam keadaan sukun, ya, tidak mabni dengan fathah. Wa qad tasara ala bina'il juz'i tsani. Ya, adapun bagian kedua dia ya tetap menjadi mabni. Kita kembali ke atas. Nahwu hadhihi qali qala. Ya, contohnya adalah qali, ini adalah qali qala. Qali qala itu penggabungan dari dua kata yaitu qali dan qala. Namun bagian yang pertama itu qali itu akhirannya ya. Maka dia tidak mabni dengan fathah tapi disukun. Ya, qali qala adalah
nama suatu kota, ismu madinatin. Ya, bagian dari Armenia. Kita lihat catatan kaki lagi. Ya, undur Mu'jamal Buldani. Ya, kita dapat melihatnya pada suatu kitab yang namanya Mu'jam al-Buldan. Kamus yang menunjukkan nama-nama suatu atau nama-nama dari kota. Kita kembali ke atas. Ra'aitu qali qala, ya, kemudian saya melihat qali qala, qara'tu an qali qala. Saya membaca tentang kota qali qala. Ats-tsani, yang kedua, ma'at ta'nifi, yaitu alam tersebut adalah alam bersama dengan illah ta'nif. Wal muradu bi ghairil alifi. Ya, namun yang dimaksud ta'nis di sini bukan alif ta'nif, artinya yang selain alif ta'nif. Ya, listiqlaliha bil man'i kama marra. Karena kalau alifnya itu alif ta'nif, itu pasti akan mengakibatnya menjadi mamnu' minas sarf. Ya, bahkan cukup dengan satu illah itu saja, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ya, kemudian wa yatahattamu man'uhu minas sarfi in kana bitta'i mutlaqan. Dan suatu nama, suatu alam itu dapat dipastikan menjadi mamnu' minas sarf jika dia diakhiri dengan ta. Ya. Dan itu dipastikan secara mutlak. Ya. Apa maksudnya secara mutlak? Ai sawa'an akana alaman li muannatsin. Ya, sama saja apakah nama yang diakhiri dengan ta itu nama untuk perempuan, ya, muannats. Ya, mithlu, contohnya, rawa adadun minar rijalil hadithi an Aisyata radhiyallahu anha. Ya, atau sejumlah perawi hadis atau rijal dari hadis itu meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Am limudzakkarin, atau nama yang diakhiri ta itu adalah nama untuk mudzakkar. Nahwu, contohnya, ishtahara Muawiyatu banu Abi Sufyana bil hilmi. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan itu terkenal karena kesabarannya. Ya, maka di sini yang menjadi syahid itu bukan Sufyan, tapi Muawiyah. Ya, karena Muawiyah itu walaupun nama laki-laki, namun dia diakhiri dengan ta. Maka dia langsung dipastikan dia adalah mamnu' minas sarf secara mutlak. Am khaliyan minha wa kana zaidan ala thalathatin. Atau suatu nama itu tidak mengandung ta, ya, ta di akhirnya, ya, ta marbuthah di akhirnya. Namun dia itu lebih dari 3 huruf. Ya. Ka Zainaba wa Su'ada. Ya, contohnya adalah Zainab dan Su'ad. Itu dua-duanya nama perempuan. Karena lebih dari 3 huruf, ya masing-masing itu 4 huruf, maka dia mamnu' minas sarf. Am, ya, muharrikul atau am muharrikal wasti. Ya, atau dia itu 3 huruf, ya, namun huruf tengahnya itu diberi harokat. Ka amala. Ya, contohnya adalah amala. Ya, amala, amalu itu adalah alaman li muannatsin, ya, nama untuk perempuan. Am a'jamiyan. Ya, atau kata tersebut itu adalah kata yang a'jami. Ka Balkho, ya, contohnya adalah Balkho, itu kota di Afghanistan, ya, maka itu kata asing. Wa Himsa. Ya, Himsa itu kota di Syria. Wa hadza ma'na qawlihi bi khilafi Zainaba wa Saqara wa Balkha.
Maka inilah maksud dari ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, ya berbeda dengan Zainaba, dia 4 huruf, Saqara itu tengahnya berharokat, dan Balkho, dia itu kata asing. Ai fa innaha mamnu'atun minas sorfi khatman. Maka ketika kata tersebut itu adalah mamnu' minas sorf secara pasti. Wa amma sakinul wasti, adapun 3 huruf, ya nama perempuan 3 huruf, namun huruf tengahnya itu disukun, mithlu hinda, ya contohnya adalah hinda atau hindin, fayajuzu fihi sorfu wal man'u. Maka hindu di sini boleh dibaca dengan munsorif ditanwin atau mamnu' minas sorf, ya tidak ditanwin. Kama dzakarul musannifu rahimahullahu taba'an lil fasihil ma'thuri. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, ya ketika menjelaskan mengenai al-fasih dan al-ma'thur. Ya, jadi bisa dibaca hindu, bisa dibaca hindun. Wal man'u minas sarfi aula. Ya, adapun dibaca dengan namun dibaca dengan mamnu minas sarf, yaitu hindu, itu lebih utama. Liwujudil alamataini, karena adanya 2 tanda di situ. Ya, ada 2 illah di situ, yaitu at-ta'nifi wal alamiyati, yaitu ta'nis dan alamiyah. Maka dibaca dengan mamnu minas sarf tanpa tanwin itu lebih utama. Kita lanjutkan. Ats-tsalitsu, yang kedua, ma'al ujmati, yaitu suatu nama itu dibaca mamnu minas sarf ketika dia itu ujmah, kata asing. Wa hiya an takunal kalimatu ghairu arabiyyatin. Ya, bahwa suatu kata dikatakan ujmah ketika suatu kata itu bukan suatu kata Arab. Kita lihat catatan kaki. Tu'rafu ujmatul ismi bi umurin ghalibiyyatin. Ya. Ya, suatu kata atau keasingan dari suatu kata itu dapat diketahui dari banyak perkara. Namun perkara-perkara tersebut adalah perkara yang biasanya terjadi, yang mayoritas terjadi. Walaisat muttaridatan. Ya, dan perkara-perkara tersebut bukan perkara yang umum pasti. Ya, kalau mengikuti syarat ini pasti ujmah, ya belum tentu. Ya, namun biasanya kalau disebutkan seperti itu, maka biasanya itu adalah kata asing. Minha, di antara dari perkara-perkara tersebut, alifun, yang pertama, khurujuhu an abniyatil arabi. Keluarnya kata tersebut dari susunan atau pola atau wazan yang biasa digunakan oleh orang Arab. Nahwu, contohnya Ismailu. Ya, Ismailu. Ya, ini adalah mamnu minas sarf, tidak boleh ditanwin. Fa inna mithla hadzal wazni mafqudun fi abniyatil asma'i fil lisanil arabiyyi. Karena wazan yang seperti ini, yaitu wazan yang mengikuti Ismailu atau Ibrahimu, itu tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan di susunan wazan, ya nama-nama yang ada pada lisannya orang Arab. Ba'un, kemudian yang B, nakalul a'immati, yang dinukilkan oleh para imam bahasa Arab bahwa itu adalah mamnu atau itu adalah kata asing. Ya. Kalau imam bahasa Arab sudah menentukan itu bahasa asing, maka kita ikuti. Jimun, yang C, an yajtami'a fihi ma la yajtami'u fi kalamil arabi. Di kata tersebut itu terkumpul huruf yang biasanya tidak terkumpul dalam kata-kata yang atau dalam perkataannya orang Arab. Ya, ada huruf yang sangat sulit atau sangat jarang bertemu pada suatu kata. Mithlu, contohnya al-jimu was-shadu, yaitu huruf jim dan shad.
ya, itu sangat jarang ya bertemu atau tidak pernah bertemu dalam bahasa orang Arab. Contohnya ka saulajana, ya, saulajana. Saulajan wa huwal mihjanu, yaitu tongkat. Di situ ada ya jim dan ada shad, ya, saulajana. Nah, itu ya biasanya bahasa Arab itu tidak ada yang menggabungkan antara shad dan jim. Maka ini adalah kata asing, sehingga dia mamnu minas sarf. Awil qafu wal jimu, atau huruf qaf dan huruf jim. Ya, huruf qaf dan huruf jim. Nahwu contohnya ya manjaniqu atau manjaniqo atau munjaniqo. Ya, manjaniqo au munjaniqo. Itu adalah ya alat perang terdahulu yang digunakan untuk melempar batu. Maka di situ ada qaf dan ada jim. Ya, munjaniqo atau manjaniqo. Maka karena dalam bahasa Arab tidak ada kata yang mempertemukan qaf dan jim, maka itu dia dianggap sebagai kata asing. Au fi akhirihi zayun qablahu dalun. Atau suatu kata yang akhirnya adalah huruf zai dan sebelumnya adalah huruf dal. Ya, dalam bahasa Arab juga tidak ada kata itu. Nahwu contohnya muhandizun. Ya, muhandizun. Ya, insinyur. Walihada abdaluz zaya sinan. Ya, karena itu para ulama nahwu atau orang Arab mengganti zai tersebut menjadi sin. Ya, faqalu muhandisun. Ya, karena itu orang Arab mengatakannya muhandisun. Wanzur, ya kita dapat melihatnya, ya al-mazharu fi ulumil lughati wa anwa'uha lis-Suyuti. Kita dapat melihatnya pada kitab Al-Mazhar fi ulumil lughati wa anwa'uha karangan As-Suyuti. Kita kembali ke atas. Walaha syartani, dan untuk al-ujmah itu ada dua syarat. Al-awwalu, yang pertama, antakunal kalimatu alaman fi lughatil ajami. Bahwa suatu kata itu ya walaupun dalam bahasa asing, namun dalam bahasa asing tersebut tetap harus dianggap sebagai suatu nama. Ka Ibrahima wa Ismaila, seperti Ibrahim dan Ismail. Falau kana indahum ghairu alamin, ya kalaulah menurut orang asing tersebut itu bukan merupakan ya nama, nahwu dibajin, ya contohnya adalah dibaj, ya suatu ya katakanlah bahan ya dari sutra. Tsumma ja'alnahu alaman, ya kemudian kita menjadikan dibaj itu sebagai nama, wajaba sorfuhu, maka wajib kita baca sebagai munsorif. Ya, kita tanwin. Kita lihat catatan kaki. Minan nuhati man la yashtarif, ya minan nuhati man la yashtaritu alamiyatahu fi lughatil a'ajimi. Namun di antara para ulama nahwu itu ada yang tidak mensyaratkan bahwa nama tersebut harus ya nama dalam bahasa asing. Ya. Jadi kita kadang sulit ya mengetahui apakah misalnya suatu nama itu dalam bahasa ya, Jerman misalnya di sana itu adalah di sana biasa digunakan sebagai nama. Ya, tidak semua dari kita mengetahuinya. Wa hadza ra'yun wajihun, dan ini juga adalah pendapat yang sah. Wa fihi taisirun dunal isaati lilughatina. Dan ini di dalam pendapat ini itu terdapat kemudahan ya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam bahasa kita ini, bahasa Arab. Li'annal wuqufa ala alamiyatihi ma'a kathratil lughati fihi usrun. Ya karena pengetahuan akan apakah suatu kata
itu merupakan nama, ya padahal bahasa yang ada di dunia ini sangat banyak. Ya, kita tidak tahu apakah bahasa ini atau suatu kata ini itu di bahasa tertentu itu biasa digunakan sebagai nama atau tidak. Ya, pengetahuannya itu terdapat usrun, ya kesulitan. Wa qad nasabahu fi ham'il hawami'i ilal jumhuri. Ya, dan pendapat ini, ya pendapat bahwa tidak perlu syarat bahwa itu merupakan nama di bahasa asing, itu disandarkan oleh As-Suyuti dalam Ham'ul Hawami', ya syarah Jam'ul Jawami'. Beliau menisbahkannya, ini adalah pendapat jumhur. Ya, dan di situ lebih mudah. Kita lihat lagi ke atas. Ats-tsani, yang kedua, an yakuna zaidan ala thalathati ahrufin. Bahwa kata asing tersebut, nama asing tersebut harus lebih dari 3 huruf. Kama muthila, sebagaimana yang dicontohkan. Fa in kana thulathiyan lam yumna' minas sarfi. Kalau kata atau nama asing tersebut itu hanya 3 huruf, maka dia tidak terlarang dari sorof. Artinya kita baca tanwin. Sawa'an akana sakinal wasti, ya sama saja apakah 3 huruf itu huruf tengahnya sukun, ya mithlu Nuhun wa Lutun wa Hudun. Ya contohnya adalah Nuhun, Lutun dan Hudun. Itu tengahnya di sukun. Ya, dia 3 huruf kita baca tanwin. Ya, dia tidak terlarang dari sorof. Kita lihat catatan kaki. Unzur al-Bahrul Muhit. Kita dapat melihatnya pada al-Bahrul Muhit. Kemudian Kitabu Sibawaihi, ya Alkitab tulisan Sibawaih. Syarhun Nawawi ala Sahihi Muslimin. Dan syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Wa jami'u asma'il anbiya'i, ya pada kitab tersebut terdapat keterangan bahwa seluruh nama nabi-nabi alaihimussalatu wassalamu, ya alaihimussalatu wassalam, mamnu'atun minas sarfi illa sab'atan. Ya, seluruh ya nama-nama dari para nabi itu mamnu' minas sarf kecuali 7 nama. Jumi'at fi qawlihi, yang 7 kata tersebut tergabung dalam ya kata ini. Tadzakkar Syu'aiban thumma Nuhan wa Salihan wa Hudan wa Lutan thumma Syithan Muhammadan. Ya, sebutkanlah Syu'aiban, kemudian Nuhan, Salihan dan Hudan, dan Lutan dan Syithan dan Muhammadan. Maka 7 nama ini yaitu Syu'aib, Nuh, Salih, Hud, Lut, Syith dan Muhammad, itu semua adalah munsharif, kita baca tanwin. Selain itu semuanya adalah mamnu minas sarf. Kita kembali ke atas. Amkana muharrikal wasti, ya atau 3 atau nama asing yang 3 huruf tersebut huruf tengahnya adalah berharokat. Mithlu contohnya syataro. Ya, syataro atau syataru. Itu adalah alaman ala hisnin, yaitu nama untuk benteng. Wa hadhihi thalathatu, ya, ketiga kata ini atau ketika illah ini, at-tarkibu, at-ta'nitsu, al-ujmatu, yaitu tarkib, ta'nits dan ujmah, la tu'thiru fil man'i minas sarfi illa ma'al alamiyati. Dia tidak akan mengakibatkan suatu kata menjadi mamnu minas sarf, melainkan hanya pada alamiyah saja. Ya, artinya pada sifat tidak. Wa amma thalathatul ukhra, adapun yang 3 yang lain, az-ziyadatu wal adalu wa waznul fi'li, yaitu tambahan alif nun, kemudian al-adl dan wazan fi'il, fatakunu ma'al alamiyati wal wasfiyati.
itu dapat menjadi illah mamnu' minas sarf untuk alamiyah dan wasfiyah. Ya, untuk yang 3 illah yang berikutnya, yang ziyadah, adl, dan wazan fi'il, kita baca pada pembacaan berikutnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.